wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Abdurrahman dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah ilmiah untuk memenuhi salah satu nilai ulangan akhir semester dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan Good Governance pada PT PLN Persero periode 2023-2024. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nida Syadatul Umah dari kelas AK 402 dengan NIM 2403010211147. Latar belakang dari makalah ilmiah ini yaitu pengelolaan keuangan negara harus efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Akuntansi sektor publik berperan penting sebagai sistem informasi, pertanggungjawaban, dan peningkatan pelayanan publik. PT PLN sebagai BUMN strategis wajib menerapkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, karena dana berasal dari publik. Dengan penerapan akuntansi yang baik, PT PLN diharapkan mampu mewujudkan good governance yang transparan, akuntabel, dan profesional. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan akuntansi sektor publik pada PT PLN tahun 2023 hingga 2024. Dan yang kedua, apakah penerapan akuntansi sektor publik di PT PLN itu telah mendukung prinsip-prinsip good governance? Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi PT PLN dalam mengimplementasikan akuntansi sektor publik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik pada PT PLN tahun 2023 hingga 2024. Dan yang kedua, menilai sejauh mana penerapan akuntansi sektor publik berkontribusi terhadap terwujudnya good governance di PT PLN. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan akuntansi sektor publik di lingkungan PT PLN Persero. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, menambah hasanah keilmuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan dan prinsip good governance di BUMN. Dan yang kedua, memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara akuntansi sektor publik dan tata kelola yang baik pada konteks organisasi pemerintahan atau BUMN. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan teori dan praktik akuntansi sektor publik yang lebih kontekstual dengan tantangan aktual di Indonesia. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, sebagai masukan bagi PLN dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik. Dan yang kedua, memberikan gambaran kepada pemerintah dan stakeholder BUMN mengenai efektivitas penerapan akuntansi sektor publik dalam mendorong tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mendukung auditor, pengawas, dan regulator dalam mengembangkan mekanisme evaluasi penerapan good governance melalui instrumen akuntansi sektor publik. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Akuntansi sektor publik adalah sistem informasi keuangan di sektor publik, pemerintah, lembaga non-profit atau BUMN, untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Menurut Arifin dan Sari tahun 2020, Ramawati dan Lestari tahun 2022. Selanjutnya, tujuan dan fungsi akuntansi sektor publik. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang andal. Yang kedua, pengendalian anggaran. Dan yang ketiga, akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan penerapan akuntansi sektor publik di PT PLN Persero terkait prinsip good governance. Data dianalisis secara mendalam dari dokumen dan literatur tanpa menggunakan statistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata, bukan menguji hipotesis.
Selanjutnya, hubungan akuntansi sektor publik dengan good governance. Akuntansi sektor publik dan good governance saling mendukung karena sama-sama menekankan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Sulastri dan Prasetya, tahun 2021, akuntansi yang baik mendorong pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dinilai secara objektif. Pada PT PLN, penerapan SAP meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat pertanggungjawaban publik, sehingga menjadi kunci terciptanya good governance. Selanjutnya, good governance menurut Nugroho dan Wicaksono tahun 2023 menjadi pondasi keberhasilan layanan publik, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat termasuk di BUMN seperti PT PLN Persero. Selanjutnya, prinsip dari good governance menurut Pitrani dan Mulyani tahun 2022, prinsip good governance hanya menjadi pedoman utama agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif. Penerapan konsisten akan memperkuat tata kelola PT PLN sebagai penyedia layanan strategis sekaligus meningkatkan reputasi di mata publik dan investor. Selanjutnya, sumber dan jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan PT PLN Persero tahun 2023 hingga 2024. Data juga diperoleh dari peraturan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 71 2010 tentang SAP, serta literatur ilmiah, buku, jurnal penelitian sebelumnya. Semua data dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik akuntansi dengan standar pemerintahan dan mendukung good governance. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti laporan keuangan, laporan tahunan, audit, kebijakan, dan regulasi pemerintah untuk menilai penerapan akuntansi sektor publik dan kaitannya dengan good governance. Dan yang kedua ada studi pustaka, menelaah buku, jurnal, artikel, serta penelitian sebelumnya guna memperkuat teori dan membandingkan praktik akuntansi PT PLN dengan organisasi lain. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, pemilihan dan penyusunan data. Data dari laporan keuangan PT PLN tahun 2024 dari laba rugi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, serta dokumen regulasi, SAP, dan peraturan pemerintah dikumpulkan, dipilih, dan disusun agar siap dianalisis. Yang kedua, tinjauan dan penelaahan data. Dokumen yang sudah disusun ditelaah mendalam untuk menilai kesesuaian penerapan akuntansi sektor publik dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisien, serta kecocokan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, analisis berdasarkan kerangka penelitian. Data dianalisis menggunakan kerangka konseptual yang fokus pada hubungan akuntansi sektor publik dan good governance sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan tentang sejauh mana PT PLN telah menerapkan akuntansi sektor publik secara efektif dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Sekian dari presentasi makalah ilmiah ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.